Sobat Edukasi, selamat datang di Ruang Didik Podcast, tempat kita ngobrol santai namun berbobot. Jadi episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting, yaitu pendidikan holistik menyatukan pendidikan formal, informal, dan non-formal di sekolah dasar. Nah, kita semua tahu bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai dan rapor, tetapi juga bagaimana menjadikan anak utuh secara pengetahuan, karakter, dan keterampilan. Nah, pendidikan holistik, jadi jawabannya hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang mahasiswa aktif Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Jadi langsung saja kita sambut. Beliau bernama Bung Vigo. Selamat datang Bung Vigo, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih Kak Ano. Senang sekali bisa berbagi dalam ruangan yang inspiratif ini. Pendidikan holistik memang penting, apalagi untuk anak-anak dasar yang sedang membentuk jati diri. Puji Tuhan, kabar baik, dan saya sangat senang karena bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan podcast yang dilakukan oleh Mas Ano. Oke, Mas Vigo. Jadi sebelum kita masuk dalam praktiknya, mungkin Mas Vigo bisa menjelaskan terlebih dahulu kira-kira apa sih sebenarnya pendidikan holistik itu? Oke, baik Mas Ano. Jadi pendidikan holistik itu sendiri adalah pendekatan pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik atau kognitif anak saja. Jadi pendidikan kognitif ini tidak terlalu fokus pada kegiatan di kelas saja atau sekedar pengetahuan saja, namun lebih ke mengarah ke keterampilan juga, seperti bakat atau kemampuan dari siswa itu sendiri. Tapi ini berkaitan dengan dimensi emosional, sosial, spiritual, dan keterampilan hidup. Jadi tujuannya adalah membentuk manusia seutuhnya, bukan sekedar murid yang pandai di atas kertas begitu. Oke. Berarti ini melibatkan lebih dari sekedar pembelajaran dalam kelas berarti ya Mas Vigo? Ya, begitu. Betul sekali. Jadi pendidikan holistik ini tidak sekedar pembelajaran di ruang kelas saja. Ada pendidikan holistik pendidikan holistik ini menggabungkan 3 jalur pendidikan. Yang pertama itu formal, yang kedua informal, dan yang ketiga itu non formal. Informal itu sendiri, formal itu sendiri di mana kegiatannya itu berlangsung di dalam sekolah dan terjadi dibentuk dari kurikulum nasional begitu. Yang kedua itu informal. Informal ini pembelajarannya dilakukan di lingkungan masyarakat dan keluarga. Dan yang terakhir ini pendidikan non formal. Non formal itu kegiatan di luar sekolah seperti les, sanggar, komunitas, dan jika ketiganya bersinergi, perkembangan anak akan lebih seimbang dan menyeluruh begitu. Oke. Lalu bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam pendekatan holistik ini? Baik, Mas Vigo. jadi peran orang tua itu sangat besar dalam pendekatan holistik ini. Juga masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam pendekatan holistik ini. Perannya sangat besar. Yang pendidikan informal seperti pola asuh di rumah, budaya membaca di. Oke, jadi begini Mas Vigo, tadi sudah dijelaskan terkait pendidikan formal, non formal, dan informal. Lalu dari penjelasan tersebut muncul pertanyaan baru, Bung Mas Vigo. Jadi mengapa penting menyatukan ketiganya untuk anak SD? Kira-kira pentingnya itu apa? Oke, baik. Terima kasih Mas Anu. Jadi ketiga jalur pendidikan tersebut, formal, informal, dan non formal ini penting, terutama ketiganya ketika disatukan begitu. Karena anak berkembang tidak hanya dari sekolah, pengaruh keluarga dan lingkungan sangat besar, dan jika ketiga jalur itu selaras, pendidikan anak menjadi utuh. Tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga emosional dan sosial begitu. Lalu kira-kira dari pendidikan formal ini kira-kira ada keunggulannya tidak, Bung Mas Vigo? Oh tentu,
pasti ada keunggulannya. Oke, lalu kira-kira dari pendidikan formal itu kira-kira ada keunggulan atau apalah mungkin kelebihannya gitu Mas Vigo? Oke, baik, terima kasih Mas Anu. Jadi ketiga jalur pendidikan ini, formal, informal, dan non formal, pasti ada keunggulannya. Keunggulannya di sini yaitu yang pertama itu pendidikan formal. Pendidikan formal itu keunggulannya dia lebih sistematis dan terstruktur. Anak diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta diawasi oleh guru yang terlatih. Jadi kegiatannya di sini lebih kompleks begitu. Mulai dari itu tadi membaca, anak-anak dilatih membaca, menulis, berhitung, serta kegiatan tersebut diawasi oleh guru sendiri. Yang kedua, keunggulan dari pendidikan informal. Keunggulannya itu sangat besar. Anak belajar empati, kasih sayang, disiplin, dan kebiasaan hidup dari orang tua. Ini fondasi karakter yang tidak bisa digantikan sekolah. Jadi selain di sekolah, kegiatan lain atau pembelajaran yang lebih penting dari anak-anak itu adalah di lingkungan keluarga. Itu tadi yang dinamakan dengan pendidikan informal. Jadi mereka belajar secara langsung bagaimana merasakan perasaan orang lain ataupun kasih sayang, disiplin begitu. Dan yang ketiga pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu kegiatannya sangat bagus juga, dan ini melatih keterampilan atau kemampuan siswa sendiri. Misalnya tadi teater atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekstrakurikuler gitu. Oke, lalu kira-kira contoh dari pendidikan non formal itu sendiri dalam contoh yang sangat relevan lah untuk anak SD. Baik, jadi Mas Anu ada salah satu contoh dari kegiatan pendidikan non formal itu, misalnya itu kegiatan pramuka, sanggar tari, kursus menggambar, atau kelas pengembangan diri di luar sekolah. Semua itu mendukung bakat dan kepercayaan diri anak. Jadi kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti itu membantu menyemangati anak, dalam artian anak tidak malu untuk mengungkapkan berbagai kemampuan mereka begitu secara tidak langsung. Oke. Lalu bagaimana sekolah dapat bekerja sama dengan lingkungan keluarga kayak mungkin orang tua? Nah, itu bagaimana cara kerjasamanya? Oke, baik, Mas Ano. Jadi hubungan atau komunikasi langsung dari orang tua dan guru itu sangat penting. Jadi bagaimana sekolah ini menjalin hubungan dengan orang tua? Yang pertama yang paling penting adalah melalui komunikasi rutin. Guru bisa mengundang orang tua dalam forum kelas, membuat agenda bersama, atau melibatkan mereka dalam proyek belajar gitu. Sehingga hubungan antara guru dan orang tua itu berjalan dengan baik, sehingga membantu anak dalam membentuk karakternya gitu. Berarti perlu juga ya Bung, kayak kolaborasi yang ideal antara sekolah dan komunitas. Ya, itu sangat penting. Misalnya mengajak komunitas seni atau lingkungan untuk mengisi kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga bisa mengundang tokoh lokal sebagai narasumber begitu. Nah, jadi begini Mas Vigo. Ya, gimana? Oke, jadi banyak guru mungkin berpikir bahwa pendidikan holistik itu rumit atau di luar kemampuan mereka. Apa tanggapan Mas Vigo terhadap ini terkait itu? Oke, baik, Mas Ano, itu adalah hal yang sangat wajar karena istilah holistik sering terdengar teoritis, padahal implementasinya bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya mengajak siswa refleksi harian, memberi ruang bermain yang bermakna, atau melibatkan wali murid dalam kegiatan sekolah. Holistik itu bukan rumit, tapi menyeluruh dan manusiawi. Gitu. Oke. Lalu apakah pendekatan ini secara dengan kurikulum merdeka yang sedang diterapkan di banyak sekolah dasar saat ini, Mas Vigo? Iya, itu sangat sangat sejalan begitu.
Kurikulum Merdeka justru memberi ruang lebih besar untuk pendekatan holistik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita dengar selama ini P5, pembelajaran berdiferensiasi dan fokus pada karakter adalah pintu masuk ideal untuk menerapkan pendidikan holistik secara nyata. Oke, jadi apa tantangan utama dalam penyatuan ini? Boleh. Oke, bagaimana peran guru dalam menjembatani ketiga jalur ini? Iya, iya. Peran guru di sini sangat penting, di mana guru menjadi fasilitator. Ia harus peka terhadap latar belakang siswa dan membangun jembatan komunikasi antara pihak seperti orang tua, komunitas dan siswa itu sendiri. Gitu. Oke, tadi sudah disebutkan itu terkait kolaborasi antara orang tua. Nah, lalu bagaimana peran atau pentingnya keterlibatan orang tua dalam kerjasama ini? Oke, baik. Keterlibatan orang tua dalam hubungan ini. Keterlibatannya itu karena pendidikan itu dimulai dari rumah sendiri. Lalu saat orang tua terlibat, anak merasa didukung secara emosional dan termotivasi untuk belajar. Contohnya saja, ketika seorang anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah, ia pasti memiliki semangat untuk belajar. Apalagi orang tuanya ikut serta dalam kegiatan di sekolah begitu. Oke. Lalu bagaimana cara guru untuk membangun komunikasi dengan orang tua? Oke, pastinya komunikasi antara guru dan orang tua itu tidak berlangsung secara tatap mata terus begitu. Pasti ada cara lain untuk membangun komunikasi yang lebih efektif. Misalnya dengan pendekatan yang empatik, buat forum WhatsApp, jadwal konsultasi rutin, dan libatkan orang tua dalam pembelajaran kegiatan belajar. Oke, kira-kira apa kegiatan informal yang bisa dilakukan orang tua di lingkungan keluarga atau di rumah untuk anaknya? Oke, jadi cara orang tua dalam kegiatan informal di rumah yaitu membacakan buku cerita yang melibatkan anak dalam pekerjaan rumah atau sekedar berdiskusi ringan tentang nilai kehidupan. Dari kegiatan yang pertama tadi membaca buku cerita, anak secara langsung belajar, mendengar, atau merangkum sebuah cerita begitu. Yang melibatkan anak dalam pekerjaan rumah. Anak di sini diajarkan bagaimana bertanggung jawab terhadap pekerjaan begitu. Dan yang berdiskusi ringan tentang nilai kehidupan. Ini juga sangat penting karena apa yang dikatakan orang tua secara tidak langsung akan diikuti oleh anaknya sendiri. Misalnya orang tuanya berdiskusi tentang bagaimana menjaga lingkungan yang bersih. Jadi secara tidak langsung anak akan melakukan apa yang diajarkan orang tuanya secara langsung atau praktiknya begitu. Oke, berarti apa namanya peran keluarga terhadap perkembangan anak juga itu sangat penting untuk bagaimana tercapainya pendidikan itu atau kolaborasi antara sekolah dan juga lingkungan keluarga ya Mas ya. Lalu bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam pendekatan holistik ini? Perannya sangat besar. Pendidikan informal seperti pola asuh di rumah, budaya membaca di keluarga, atau nilai-nilai yang diajarkan orang tua akan mengisi ruang-ruang yang tidak dijangkau kurikulum. Jadi sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Lalu ada gak Mas contoh sekolah yang sudah menerapkan pendidikan holistik ini dengan baik? Oke, contohnya itu sekolah di Sleman. Ada SD yang menjalin kerjasama dengan kelompok tani, tempat ibadah, dan sanggar seni lokal. Siswa tidak hanya belajar IPA di kelas, tapi juga turun langsung menanam, berdiskusi soal etika pertanian, bahkan mengolah hasil panen. Ini contoh nyata integrasi formal, informal, dan non formal. Jadi di sini ada kerjasama antara sekolah dan
lembaga-lembaga di luar untuk membantu anak dalam Oke, Mas Vigo, mungkin ada pesan dari Mas Vigo untuk para guru dan orang tua yang ingin mulai menerapkan pendidikan holistik ini. Oke, pertama mulailah dari kesadaran bahwa anak bukan hanya butuh pengetahuan, tapi juga kasih sayang, ruang eksplorasi, dan bimbingan nilai. Kedua, jalini komunikasi yang sehat antara sekolah, rumah, dan komunitas pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jadi terima kasih banyak kepada Mas Vigo atas pencerahannya hari ini. Semoga makin terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Sri atas pencerahannya hari ini. Semoga makin banyak sekolah dasar yang berani bertransformasi ke pendidikan holistik. Dan buat sobat edukasi, jangan lupa follow Ruang Didik Podcast di Spotify dan YouTube agar nggak ketinggalan episode-episode inspiratif lainnya. Dan semoga topik pembahasan kita pada episode kali ini dapat mengedukasi teman-teman semua agar apa yang menjadi topik pembahasan pada hari ini itu dapat berguna untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada narasumber Mas Vigo atas pencerahannya juga dan atas waktunya berkenan hadir di podcast Ruang Didik. Saya sih Mas Vigo. Baik, terima kasih juga kepada Mas Ano karena telah mengundang saya di episode kali ini. Ini sangat luar biasa bagi saya. Oke. Kok? Enggak.